Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Prayoga bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua di channel ini ya. Saya doakan teman-teman yang nonton channel ini selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemarin-kemarin ada yang nanya di video saya, belum bisa membedakan anemia, tekanan darah rendah, tensi rendah, HB rendah, kurang darah. Ini satu penyakit atau berapa penyakit sih sebenarnya? Ada yang tahu? Sebenarnya istilah-istilah tadi, ada banyak tadi ya istilahnya. Ini bisa dikelompokkan jadi dua penyakit saja. Yang pertama itu sebenarnya anemia, yang kedua itu tensi atau tekanan darah rendah. Yang belum tahu, simak video ini ya. Kita akan bahas 7 perbedaan anemia versus tensi rendah. Yang pertama soal artinya. Anemia itu yang terjadi adalah tubuh kita kekurangan sel darah merah. Jadi sel darah merah yang harusnya berfungsi untuk mengangkut oksigen itu kurang dengan segala penyebabnya. Kalau tensi rendah itu yang terjadi adalah tekanan darahnya atau semprotan atau pompaan darah dari jantung itu rendah. Itu yang terjadi di tekanan rendah atau tensi rendah. Yang kedua soal cara ngukurnya. Kalau anemia itu biasanya kita diambil darahnya. Terus darah yang diambil dari tangan kita itu nanti diperiksa dengan satu alat. Baru ketahuan nanti anemia atau tidak. Sedangkan kalau tekanan darah rendah atau tensi rendah itu tidak perlu diambil darahnya. Biasanya cukup dipasangkan manset di lengan sini atau di lengan sini dengan alat yang namanya tensimeter. Pasti semua orang tahu. Nanti ketahuan tensinya itu rendah atau tinggi atau normal. Yang ketiga soal hasilnya. Hasil pemeriksaannya. Kalau anemia itu biasanya hasilnya itu yang diukur adalah HB-nya atau hemoglobinnya. Untuk perempuan itu 12 ke atas, itu yang normal. Kalau yang laki-laki itu 14 ke atas. Artinya disebut anemia itu kalau misalnya HB-nya itu 9 gram per desiliter. Nah, kalau tensi rendah hasilnya biasanya ada 2 angka. Yang pertama tekanan sistoliknya berapa? Yang kedua tekanan diastoliknya berapa? Yang normal itu tekanan darah kalau di atas 90 per 60 mm Hg atau mm air raksa. Kalau tekanan darahnya itu cuma 80 per 60 itu namanya tensinya rendah. Yang keempat obat-obatannya ya. Obat apa yang bisa mengobati anemia? Itu tergantung dari penyebabnya atau yang terjadi di balik anemia itu sendiri ya. Yang umum yang banyak orang dengar itu memang suplementasi zat besi yang biasanya diiklankan di TV itu obat untuk anemia. Itu memang untuk mengobati kekurangan sel darah merah. Kalau enggak zat besi, isinya biasanya asam folat dan suplemen lain yang bisa diminum sendiri ya. Lain kalau tensi rendah ya, obat-obatannya ini memang hampir-hampir enggak ada yang bisa dilakukan di rumah ya. Jadi biasanya itu dilakukan pengobatan untuk hipotensi atau tekanan darah rendah itu di rumah sakit sambil dirawat. Yang kelima soal nama lainnya. Nama lainnya dari anemia itu bisa disebut HB-nya rendah atau HB-nya kurang atau darahnya kurang atau kurang darah. Kalau tensi rendah biasanya bisa disebut juga dengan tekanan darahnya rendah atau hipotensi atau tensi rendah. Itu. Yang keenam, siapa sih penderitanya? Kalau anemia itu biasanya atau paling sering kita dengar itu diderita oleh wanita hamil atau ibu yang habis melahirkan atau wanita yang haid yang kehilangan banyak darah. Biasanya terjadi anemia di situ. Walaupun bisa juga terjadi pada orang yang habis kecelakaan, yang ada luka-luka, yang terjadi perdarahan yang hebat, bisa juga anemia. Sedangkan kalau tensi rendah, ini orang-orang yang punya kelainan di jantungnya atau punya penyakit jantung, atau bisa juga sih terjadi pada orang yang kecelakaan, yang terjadi perdarahan hebat, ya. Atau orang-orang yang melakukan perjalanan karena cuaca ekstrim, dingin sekali atau panas sekali.
bisa terjadi tekanan darahnya rendah. Yang terakhir, yang ketujuh, itu soal keparahannya. Untuk anemia sendiri, ini cenderung lambat untuk menjadi parah ya, walaupun itu tergantung juga sebab-sebab anemianya. Umumnya bisa dirawat di rumah ya. Beda dengan tensi rendah. Biasanya tensi rendah atau hipotensi ini cenderung menjadi gawat darurat, harus cepat ditangani dan biasanya tidak bisa lagi dirawat di rumah oleh kita sendiri. Jadi harus dirawat oleh tenaga medis. Itu dia 7 perbedaan dari anemia dan tensi darah yang rendah. Jadi jelas ya bedanya anemia dan tensi rendah. Mungkin masih ada yang ternyata masih bingung dari penjelasan di atas. Atau ada yang punya pengalaman dengan dua penyakit itu, pernah anemia atau pernah hipotensi. Coba ditulis di komentar ya. Oke, semoga tambah sehat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.